Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan semoga semua teman-teman yang sudah hadir, mungkin di antara kita juga ada tamu yang sudah hadir. Kami ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dengan eh, Beautiful Hope Ministry di jam Bible Study Online. Jadi setiap Selasa malam, bila tidak ada halangan, kita akan melakukan Bible Study Online, belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan saya senang di bisa dibilang tengah minggu kita ya bekerja beraktivitas, kita punya waktu gitu ya, bukan disempat-sempatin tapi punya waktu untuk memenuhi kerinduan kita untuk belajar firman Tuhan. Saya percaya itu semua karena kerinduan masing-masing kita. Jadi puji Tuhan kita diberikan kesempatan. Baik, pada malam hari ini kita akan mulai tema baru. Tema besarnya adalah Everlasting Gospel atau Injil yang kekal. Ya, mungkin ada sekitar 3 atau 4 pertemuan kita akan belajar tentang Injil yang kekal ini. Kita akan melihat dari sudut pandang Alkitab dan Alkitab akan menjelaskan dirinya sendiri. Ya, jadi Alkitab akan menjelaskan dirinya sendiri. Dan pada malam hari ini, pada sesi pertama atau bagian pertama, kita akan belajar mengenai power unto salvation atau kekuatan yang menyelamatkan. Baik, saya kira kita semua setuju cara terbaik untuk memulai membuka lembaran firman Tuhan adalah dengan datang ke kaki Tuhan dalam doa. Jadi saya mau mengajak kita semua untuk satu kali lagi berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan kami boleh Tuhan izinkan bernafas, menikmati berkat Tuhan, dan hingga pada malam hari ini kami Tuhan panggil dan ajak untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, tapi kami butuh pertolongan Tuhan melalui curahan Roh Kudus yang akan menuntun kami kepada pengertian, pemahaman, dan menguatkan kami untuk bisa menghidupkannya. Berkati hamba-Mu ini, Tuhan, yang jauh daripada kesempurnaan, agar Tuhan layakkan menyampaikan kebenaran yang sempurna milik Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik, Injil yang kekal. Judul bagian pertama malam hari ini adalah kekuatan yang menyelamatkan. Baik, nah teman-teman, sebelum saya mulai, saya memberikan satu pernyataan-pernyataan yang saya anggap penting untuk disampaikan. Yang pertama, pelajaran kita pada malam hari ini sebenarnya bukan hanya untuk kita. Kita ada berapa orang ini di grup ini ya? Saya lihat sudah beberapa ada yang masuk belasan orang. Ya, Injil atau pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini bukan hanya untuk kita. Bukan hanya untuk saudara dan saya, bukan hanya untuk gereja, bukan hanya untuk orang Kristen, bukan hanya untuk umat Tuhan. Bukan. Tapi untuk seluruh dunia. Saya ulangi, pelajaran kita pada malam hari ini adalah pekabaran firman untuk seluruh dunia. Nah, karena kita bagian dari dunia, puji Tuhan malam hari ini kita diizinkan Tuhan atau Tuhan lawat untuk mempelajari lebih dahulu. Atau bila mana teman-teman sudah ada yang pernah belajar, maka ini menjadi pengulangan yang baik. Ya, repetition make perfect gitu ya. Jadi pengulangan pembelajaran firman Tuhan memberikan kita satu pemahaman yang lebih baik lagi. Jadi pelajaran ini tidak hanya untuk kita, tapi untuk seluruh dunia. Yang kedua, pelajaran pada malam hari ini dan malam-malam selanjutnya tidak hanya untuk kita tahu atau paham atau jadi mengerti. Tapi saudara dan saya perlu menyadari dan percaya bahwa ada kekuatan dari setiap Injil atau firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan. Ya. Jadi kita perlu sadari dan mengakui bahkan percaya bahwa pelajaran ini akan membawa kita kepada suatu dampak perubahan. Jadi saya mau ajak kita semua untuk siap-siap untuk berubah bersama dengan Tuhan. Seraya kita belajar firman Tuhan malam hari ini. Selanjutnya, saya mau sampaikan juga bahwa seluruh kitab suci, mulai dari buku Kejadian sampai Wahyu, ada satu benang merah atau tema utama yang menjadi inti pekabaran, yaitu pekabaran tentang rencana keselamatan. Ya, jadi saya tidak bilang kalau saya merangkum seluruh pelajaran buku Kejadian sampai Wahyu atau merangkum seluruh isi kitab suci, tapi
benang merahnya sebenarnya adalah rencana keselamatan yang Tuhan mau sediakan bagi umat manusia. Ya, jadi baik kalau kita belajar tentang Alkitab dari sudut pandang teologianya, ya, doktrin, ajaran. Kemudian baik kita bisa belajar juga dari sudut pandang eskatologinya, tentang peristiwa akhir zaman, nubuatan. Baik juga kita bisa belajar dari sisi tipologinya. Ada banyak metode belajar Alkitab ya. Tapi dari sudut pandang soteriologi tentang keselamatan, itu pokok pokok utama dari seluruh isi kitab suci. Bagaimana Tuhan mau menyatakan dirinya kepada manusia ciptaan yang sudah jatuh ini, dan kemudian menyatakan rencana keselamatannya. Oke? Baik, jadi seluruh kitab suci menuju kepada satu inti pekabaran, yaitu rencana keselamatan. Maka semua ibadah kita, pelayanan kita, semua pelajaran tentang liturgi ibadah, semua pelajaran tentang kesehatan, tentang pelayanan, tentang bagaimana cara penyembahan kepada Tuhan, semua pelajaran Alkitab tentang penginjilan, semuanya itu sebenarnya berpayung kepada rencana keselamatan. Itu ininya, fokus atau intinya ke arah sana. Ya, jadi ibadah-ibadah kita, pelayanan-pelayanan kita, kemudian kegiatan-kegiatan rohani kita, semuanya sebenarnya merucut kepada rencana keselamatan itu. Ya, jadi itulah penyampaian yang saya ingin sampaikan di depan supaya kita mempunyai satu sudut pandang dan gagasan yang baru mungkin sehingga kita lebih bersemangat lagi belajar firman Tuhan yang baik ini. Nah, untuk memulai, saya akan memberikan good why. Jadi good why itu saya suka pakai istilah good why itu jadi kayak uh, alasan yang bagus, alasan yang tepat. Kenapa kita perlu belajar firman Tuhan khususnya tentang Injil yang kekal ini? Kenapa? Why? Gitu ya. Nah, tentu saja kita pernah dengar, sering dengar manfaat dari firman Tuhan ya. Nggak usah buka Alkitabnya dulu ya. Kita mungkin ingat ini Mazmur 119 ayat yang ke-105 ya. Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalanku, gitu ya. Firman Tuhan ini ya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bayangkan saudara-saudara, kalau Tuhan sendiri yang mengatakan ini pelita dan terang bagi jalan bagi kaki kita, bayangkan kalau kita hidup, bayangkan kalau kita berani-berani coba hidup tanpa firman. Sudah pasti gelap, tidak ada pelita, dan kita bisa apa? Salah jalan. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita perlu belajar firman. Sudah gampang sekali. Karena Tuhan bilang apa? Karena firman ini pelita dan terang. Kalau nggak pakai pelita, nggak pakai terang, ya kita gelap, bisa nabrak-nabrak. Salah jalan, celaka. Ya. Lalu kita juga bisa dengar atau sering dengar dari firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. 2 Timotius 3 ayat 15-16 katanya apa? Segala yang dihelmkan oleh Allah bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan, mendidik, memperbaiki kelakuan, menuntun kita, semua hal-hal yang baik kita bisa dapatkan dari firman Tuhan. Saya mau kita coba garis bawahi kata menyatakan kesalahan. Ya, di dalam suratnya di Timotius, ya 2 Timotius 3 15 dan 16, segala yang diilhamkan Allah, firman ini diilhamkan oleh Allah, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Bayangkan saudara-saudara dan saya, kalau kita coba-coba hidup atau coba-coba terus melangsungkan perjalanan hidup kita tanpa firman, maka kita bisa jadi hidup terus dalam kesalahan. Paham ya? Setuju ya? Kalau firman ini menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan kalau kita berani coba-coba hidup tanpa mengerti firman atau tidak ada firman, berarti kita mau hidup terus dengan kesalahan dan tidak diperbaiki oleh Tuhan. Nah itulah why ya, why alasan-alasan umum ya, motivasi-motivasi umum bagaimana kita didorong untuk mau belajar firman Tuhan atau tentang Injil ini. Tapi saya memberikan satu cerita singkat dari Alkitab yang juga memberikan kita satu sudut pandang yang baik tentang kenapa sih harus paham Injil, kenapa sih harus mengerti Injil, ya tema besar kita everlasting gospel, Injil yang kekal, ya. Nah, mari kita buka. Nah, ini saya ajak kita semua buka Alkitab kita masing-masing, baik Alkitab buku, kalau teman-teman pakai gadget boleh buka
Alkitab aplikasi digitalnya. Kita buka firman Tuhan dari buku Matius pasal 16. Buku Matius pasal 16 ayat yang ke-21. Matius pasal 16 ayat yang ke-21. Di situ ada perikop, ya. Di situ ada perikop, ada judulnya. Kalau Alkitab yang sudah dikanonisasi, sudah disadur, diterjemah, dikasih perikop, ya. Ada perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Saya baca 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sederhananya Yesus memberitahukan, menyatakan, artinya berfirman. Yesus berfirman kepada murid-muridnya tentang kematiannya. Jadi sudah dikasih tahu oleh Yesus, aku ini akan mati, aku akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Pada perikop ini itu dicatatkan sebagai pemberitahuan yang pertama. Ya. Nah, saya mau kita lihat ayat yang ke-23. Ayat 23. Ini adalah murid-murid Yesus, pendengar firman, ya, mendengarkan Yesus menyatakan firman tadi. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Kita baca dari ayat 22 ya. Dari ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus menegur Yesus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Sederhananya kalau pakai bahasa sekarang ini kita sebut Petrus ini sok tahu ya. Teman-teman ya. Sok tahu juga nih. Yesus bilang, aku akan mati, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Petrus bilang, jangan khawatir. Itu nggak akan terjadi sama kamu, katanya. Tapi apa kata Yesus? Ayat 23. Terhadap respon Petrus yang sudah mendengar firman. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, dan seterusnya. Kenapa? Karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Teman-teman, pada pemberitahuan yang pertama, Tuhan bilang, aku akan mati, dibunuh, dan bangkit hari tiga. Petrus bilang, enggak. Petrus tidak mendengarkan firman Tuhan. Petrus mendengarkan, tapi tidak berusaha mengerti, sehingga dia memakai pemikirannya sendiri. Enggak, kamu tidak akan mati. Kata Yesus, enyahlah kau iblis. Itu Petrus ya, bukan setan ya. Tapi Yesus aja ngebilang itu iblis. Teman-teman, pemikiran yang tidak selaras dengan perkataan atau firman Tuhan adalah pikiran iblis. Saya ulangi, pemikiran manusia yang tidak selaras dengan pernyataan firman Tuhan. Pikiran manusia kita yang tidak berpadanan dengan Injil atau firman Tuhan, perkataan Tuhan. Kata Tuhan, pikiran itu iblis, datangnya dari iblis. Kenapa? Karena kau memikirkan apa yang kau pikirkan, kata Yesus tadi kan, bukan apa yang Tuhan katakan. Kau pakai pikiranmu sendiri. Jadi Petrus pada pemberitaan yang pertama ini, dia tidak paham, dan reaksi dari ketidakpahamannya, dia ngelantur, dia menggunakan pikirannya. Ya, dan kata Tuhan, iblis. Baik, kita loncat. Matius pasal yang ke-17, ayat yang ke-22 sampai 23. Matius pasal 17, ayat 22 sampai 23, ada perikop di situ dikatakan pemberitahuan kedua. Jadi Tuhan tidak menyatakan firman-Nya satu kali, Tuhan menyatakan firman-Nya kedua kalinya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ayat 23. Dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Sebagai seorang anak Israel, orang Yahudi, murid-murid Yesus ini tahu Injil atau nubuatan dari perjanjian lama yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya, yang dinyatakan oleh Nabi Daud, Yeremia tentang kedatangan anak manusia. Akan ada seorang yang namanya Immanuel. Akan ada yang akan disingkirkan bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan orang. Akan ada yang diurapi dan dianiaya. Mereka sudah pernah dengar akan kedatangan Mesias ini. Tapi Mesiasnya datang dan Mesiasnya menyatakan bahwa aku akan dibunuh dan bangkit hari ketiga. Mereka sedih. Mereka tidak paham kenapa Yesus harus datang. Dan mereka tidak paham kenapa Yesus bilang aku harus mati. Sedih adalah reaksi atau respon dari pemikiran mereka tentang ekspektasi. Harapan mereka tentang Yesus berbeda. Sehingga waktu Yesus bilang, aku sudah datang, aku bersama-sama kalian, tapi aku akan mati dan bangkit. Mereka sedih karena tidak memahami rencana kedatangan pertama dari Yesus.
gagal paham. Oke? Mari kita persingkat lagi. Matius pasal yang ke-20. Ini juga diceritakan di Injil yang lain ya, dari kitab-kitab yang lain, ada di Markus, di Lukas, tapi saya pakai dari Matius saja supaya kita buka Alkitabnya teratur. Matius pasal 20 mulai dari ayat yang ke-17. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 di sini ada perikop pemberitahuan ketiga. Jadi tidak hanya dikasih tahu 1 kali, 2 kali, tapi 3 kali, teman-teman. 3 kali. Mari kita baca ayat yang ke-17. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia panggil ke-12 muridnya sendiri dan berkata kepada mereka di tengah-tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan pada imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Ayat 19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya dia diolok-olokkan, disesat dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Kalau kita lihat di perikop lain di dalam Lukas pasal 18 ayat 31, kembali murid-murid memberikan respon yang tidak sesuai akibat ketidakpahaman, ketidakmengertian akan firman Tuhan ini, Injil ini. Mereka tidak paham. Jadi dikasih tahu yang pertama, dikasih tahu yang kedua, dikasih tahu yang ketiga, tidak paham. Tidak sampai situ teman-teman, mari kita buka Matius pasal 26 ayat 1 dan 2. Matius pasal 26, setelah ada banyak peristiwa penjelasan lebih lanjut yang dikatakan oleh Yesus, Matius pasal 26 ayat 1, Tuhan memberikan pemberitahuan yang keempat. Jadi yang 3 aja nggak cukup. Ya, keempat ini. Jadi ada sampai keempat, saudara. Sebenarnya kalau 3 kali kita kalau dapat surat panggilan pertama, 2, ketiga pasti bereaksi ya. Tapi ini sampai yang keempat. Matius pasal 26 ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, ia berkata kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. 2 hari lagi, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Jadi sudah pemberitahuan yang keberapa nih? Yang keempat. 2 hari lagi aku akan mati. Nah, coba teman-teman buka di ayat yang ke-51. Dari pasal yang sama, Matius pasal 26, ayat yang ke-51. Kita tahu ceritanya, setelah itu Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa bersama murid-muridnya, dan ada satu peristiwa, pemimpin-pemimpin agama bersama dengan prajuritnya, hamba-hambanya datang untuk menangkap Yesus. Kita baca pasal 26 ayat yang ke-51. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menatakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Teman-teman tahu siapa itu? Petrus ya. Kita tahu itu kalau kita lihat perikop yang lain itu menjelaskan itu Petrus. Jadi setelah dikasih tahu pertama kali, pemberitahuan kedua, pemberitahuan ketiga, pemberitahuan keempat, tidak cukup. Tidak mengerti. Tidak memahami kenapa ada Injil, rencana keselamatan, kenapa Yesus harus mati, dibunuh, dan bangkit hari ketiga. Dan ketidakpahaman itu menghasilkan sebuah reaksi atau respon perilaku hidup yang tepat, yang tidak tepat, yang salah. Petrus menghunus pedang, lalu apa? Memotong telinga. Dan Yesus harus perbaiki kejadian itu. Yesus harus mengkoreksinya. Nah, Yesus melihat ada satu masalah yang besar di antara murid-muridnya adalah ketidakpahaman tentang rencana keselamatan Injil itu. Ketidakpahaman. Maka setelah Yesus mati, lalu Yesus bangkit pada hari ketiga, Alkitab mencatat Yesus masih berada di bumi 40 hari. Ya, mari kita buka di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 46. Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai 46. Firman Tuhan Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 46. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi Yesus jelasin lagi. Ini yang aku mau bilang ini adalah yang sudah aku bilang sebelumnya loh, waktu aku masih sama-sama kamu.
Aku udah jelasin sampai 4 kali loh. Karena ini semua harus terjadi, ini harus digenapi. Ya terjadi kan, aku mati kan, dan aku udah bangkit kan. Jadi Lukas pasal 24 adalah peristiwa setelah kebangkitan Yesus. Ya aku kan udah mati dan udah bangkit kan, ini tergenapi gitu loh. Aku udah pernah jelasin sebelumnya. Kamu nggak ngerti-ngerti. Ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Now they understand. Sekarang baru ngerti. Ya, sekarang baru mengerti. Ayat 46, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi, saudara-saudara, teman-teman semua, hidup bersama-sama dengan Yesus 3,5 tahun kurang lebih, Tuhan menceritakan rencana keselamatannya, kenapa dia datang, kenapa dia harus mati, kenapa dia harus bangkit, sampai tinggal 2 hari lagi ya, pemberitaan keempat tadi ya, pemberitahuan keempat, 2 hari lagi aku akan mati, ada Paskal aku akan mati, masih tidak mengerti. Nah setelah Yesus bangkit, sebelum Yesus naik ke surga, menjadi penting bagi Yesus untuk memberikan pengertian kepada murid-muridnya. Jangan sampai Yesus meninggalkan mereka dengan terus hidup dalam ketidakpahaman, dalam ketidakmengertian tentang Injil, tentang rencana keselamatan. Lalu Yesus bilang, ini kan sudah aku bilang, terjadi kan, aku udah mati dan aku udah bangkit kan, itu harus digenapi. Nah sekarang kamu mengerti. Akhirnya apa tadi? Muridnya mengerti kitab suci. Ya, puji Tuhan. Akhirnya mengerti kitab suci. Nah, kalau kita lihat cerita selanjutnya, nah kita nggak akan bahas itu, saya hanya memberikan satu highlight aja. Kalau kita lihat selanjutnya setelah Yesus, maaf, saya tadi terpotong. Saya mau konfirmasi apakah sekarang sudah terdengar lagi suara saya? Sudah terdengar suara saya udah kedengaran? Sudah Pak. Oke, video saya kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, Kayak batik ya. oke. Nggak, maksudnya sudah saya spotlight ya. Sudah Pak, sudah. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, baik. Oke, mohon konfirmasi sekarang spotlightnya sudah saya? Sudah di saya? Sudah kembali ke saya ya? Oke. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjut. Jadi, kalau kita lihat, kita sambung ya, setelah Yesus memberikan pengertian dan murid-muridnya mengerti kitab suci, Yesus naik ke surga, kita lihat ada reaksi yang berubah. Murid-muridnya kalau kita baca di dalam Kisah pasal 1, pasal 2, murid-muridnya jadi berubah. Jadi setekun, berdoa bersama, dan mereka karena pengertian akan firman Tuhan itu, mereka diberikan kecurahan Roh Kudus, dan karena kecurahan Roh Kudus itu mereka mampu menyampaikan Injil itu lagi dengan kekuatan kuasa dari Tuhan dan dengan baik. Kita tahu ceritanya bagaimana Petrus menyampaikan khotbah yang cukup sederhana. Dia hanya menceritakan tentang kematian Yesus. Dan kita tahu ada banyak ribuan orang yang dibaptis. Ada kuasa. Karena sudah didasari dengan pengertian akan apa? Pengertian akan apa? Firman Tuhan yang tadi Yesus jelaskan. Nah, saya berikan itu sebagai pendahuluan supaya kita mempunyai kerinduan yang sama. Karena ada resiko yang sama, murid-murid gagal mengerti sehingga salah bereaksi pada fase kedatangan Tuhan yang pertama, maka kita juga bisa gagal mengerti dan akhirnya salah bereaksi. Perilaku hidup kita akan salah kalau kita tidak mengerti Injil dan tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Itu makanya kita perlu belajar tentang Injil yang kekal itu. Kita perlu mengerti apa sih maksudnya Injil. Apakah Injil itu buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Karena itu menceritakan tentang kelahiran, kedatangan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Apakah cukup itu saja? Apakah itu saja yang disebut Injil? Apa manfaatnya? Apa fungsinya? Kita perlu mengerti Injil itu karena dapat memberikan satu berkat yang luar biasa bagi kita. Nah, sekarang jam, oke, kita masih ada waktu. Saya akan mulai masuk kepada Injil ini ya. Jadi kita sudah punya good why tadi di depan. Kita sudah punya strong why, alasan kuat
kenapa kita akan melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Selasa depan dan Selasa depan selanjutnya, kita selesaikan seri tentang Injil yang kekal ini. Karena kita perlu mengerti tentang Injil yang kekal ini. Baik, saya mau mengajak kita semua buka Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat yang ke-14 dan 15. Markus pasal 1 ayat 14 dan 15. Saya bacakan, sesudah Yohanes ditangkap dan datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ya. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saya mau teman-teman melihat dari ayat ini, mengerti, kita tahu bahwa sebelum Yesus, yang memberitakan tentang Injil adalah Yohanes Pembaptis. Betul ya? Namun setelah Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes, kita lihat dari ayat ini, Markus pasal 1 ayat 14-15, katanya apa? Yesus memberitakan Injil. Yesus memberitakan Injil. Kita tahu Yesus adalah Injil itu. Yesuslah Injilnya. Dialah kasih karunia rencana keselamatan itu. Dialah penyelamat itu, juru selamat. Tapi Yesus memberitakan Injil. Karena dia tahu begitu pentingnya Injil ini, Yesus sendiri pun memberitakan Injil. Kenapa, saudara-saudara? Ayat atau tema malam hari kita saya ambil dari Roma pasal 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16. Kenapa semua murid-murid dipanggil untuk memberitakan Injil? Yohanes Pembaptis membuka pekabaran dengan Injil. Yesus sendiri memberitakan Injil. Lalu Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya setelah kebangkitan Yesus naik ke surga, semua memberitakan Injil. Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kata orang Yunani itu artinya orang selain Yahudi. Jadi teman-teman bisa lihat jelas firman Tuhan mengatakan bahwa karena Injil, power God's power unto salvation. Adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau Tuhan mau menyelamatkan kita, ya memang gampang buat Tuhan menyelamatkan kita karena Tuhan yang berkuasa. Tapi dia bekerja melalui Injil. Injil ini power, kekuatan. Teman-teman mungkin sudah pernah merasakan, saya tidak tahu pengalaman kerohanian kita masing-masing. Bagaimana tumbuh kembang kita, perjalanan kita bersama Yesus. Pertumbuhan rohani kita mengenal Yesus, saya tidak tahu. Tapi mungkin sudah ada yang pernah mengalami bahwa memang Injil ini punya spiritual power. Ada kuasa, ada kekuatan di sini. Dan kuasa itu, kekuatan itu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Bagi Yesus itu penting, bagi rasul-rasul, murid-murid itu penting, maka itu harusnya penting juga bagi kita. Harusnya ini penting bagi kita. Makanya kita diizinkan Tuhan mendapat satu kesempatan untuk belajar beberapa minggu mulai malam ini, belajar tentang Injil yang kekal, yang menyelamatkan ini. Jadi Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan. Power unto salvation. 1 Korintus 15 ayat 2. Kita buka firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang kedua. 1 Korintus 15 ayat yang kedua. Saya baca. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Saya ulangi. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Karena Injil itu kamu diselamatkan. Teman-teman, saya setuju, kalau ada di antara kita yang saat ini merespon dalam hati dan pikirannya, kita selamat karena kasih karunia oleh iman. Ya, saya setuju. Saya setuju. Itu Alkitabiah. Amin. Praise the Lord. Puji Tuhan. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Ya. Tapi kenapa Tuhan memberikan satu pelajaran tentang Injil ini kekuatan yang menyelamatkan? Kamu selamat oleh Injil. Ini bukan berarti 1 Korintus 15 ayat 2 bertentangan dengan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saya ulangi. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, karena kasih karunia kamu diselamat oleh iman. Bukan hasil usahamu, bukan karena perbuatan, adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Seperti itu kurang lebih.
Kalau 1 Korintus 15 ayat 2 katakan, oleh Injil kamu diselamatkan, ini berarti ngomongin hal yang sama, teman-teman. Paham? Ini ngomongin hal yang sama. Efesus, surat kepada Efesus dikatakan, karena kasih karunia kamu selamat by faith, dengan iman, oleh iman. Kepada surat di Korintus katanya, Injil ini, karena Injil ini kami selamatkan. Artinya Injil adalah kasih karunia yang menyelamatkan. Kasih karunia yang menyelamatkan itu adalah pemberitaan Injil. Mengerti ya? Jadi yang ditulis oleh Korintus tidak bertentangan apa yang ditulis dengan yang ditulis oleh Efesus. Di kitab Efesus. Ini hal yang sama. Itu makanya saya tadi bilang di awal bahwa Alkitab bisa menjelaskan dirinya. Karena ini benang merahnya sama. Tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa Kejadian sampai 1 semuanya bicara tentang rencana keselamatan, maka ini bicara hal yang sama. Jadi Injil itulah yang menyelamatkan kita. Bagaimana pentingnya kita belajar tentang Injil? Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang kasih karunia. Ya, tentang kasih karunia. Buat teman-teman yang belum sempat belajar, izinkan saya merekomendasikan, nanti boleh lihat di YouTube Beautiful Hope Ministry, rekaman pelajaran tentang kasih karunia akan kita posting di sana, boleh lihat di sana dan bisa mengerti bahwa kasih karunia dan Injil adalah satu hal yang berkaitan erat sama. Ya. Nah, sekarang kalau bagi Yesus Injil itu penting sampai Yesus juga memberitakannya. Kalau bagi rasul-rasul, murid-murid, Injil itu penting dan mereka memberitakannya kepada orang-orang di Yudea, Samaria, Yunani, dan sampai ke seluruh dunia, kepada jemaat di Tesalonika, di Korintus, di Galatia, ke Roma, sampai ke Asia Kecil, sampai ke seluruh dunia. Penting Injil itu. Dan kalau kita sudah belajar bahwa Injil itu yang menyelamatkan, dan sudah dikatakan bahwa kamu diselamatkan oleh Injil, karena begitu penting Injil ini, saya mau tanya kepada kita semua. Kalau gitu siapa yang nggak suka Injil? Siapa yang nggak suka Injil? Siapa yang nggak seneng kalau malam hari ini di grup ini, di room Zoom ini ada 15 orang belajar tentang Injil? Siapa yang nggak seneng? Iblis. Puji Tuhan. Setan, Lucifer, iblis, kita pakai semua nama yang di Alkitab ya. Naga, ular tua, setan, iblis. Kita pakai semua namanya. Nggak suka. Saya ulangi. Tidak suka. Tidak senang. Saudara-saudara, saya mau sampaikan sebuah kesaksian. Saya hampir-hampir tidak jadi bawakan pelajaran pada malam hari ini. Ini serius. Saya dan keluarga saya hampir-hampir tidak jadi bertemu saudara-saudara di room Zoom malam hari ini. Karena ada pekerjaan setan yang coba mengganggu pelayanan ini. Tapi puji Tuhan, Yesus lebih jago ya, gitu ya. Ya, Yesus lebih kuat. Kita diizinkan, kami dimampukan, gitu ya. Puji Tuhan. Jadi setan nggak senang. Kenapa setan tidak senang? Karena kalau kita mengerti Injil, kita bisa selamat. Setan nggak ada teman di neraka. Kalau kita tidak mengerti Injil, setan bersuka cita. Nah, karena setan tidak senang, karena setan tidak suka dengan Injil yang menyelamatkan kita ini, Injil yang bisa menolong kita ini, setan berulang. Nah, karena setan berulang, saya mau kita mengerti juga. Kita buka firman Tuhan, Matius 24 ayat 3 sampai 5. Matius pasal 24 ayat 3 sampai 5. Ini juga menjadi strong why, ini juga menjadi good why. Kenapa kita perlu mengerti Injil, kita perlu mengerti firman Tuhan? Karena Tuhan sendiri mengamarkan. Matius pasal 24 ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka. Katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi? Bila mana kalau bahasa Indonesianya adalah kapan itu akan terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini good question. Ini pertanyaan yang bagus dari murid-murid. Kapan itu terjadi? Apa tanda kedatanganmu yang kedua kali dan kesudahan dunia? Ini pertanyaan yang bagus. Ayat 4 Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Perhatikan, akan ada kesesatan. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kita tadi tahu bahwa Injil, menurut Markus pasal 1, Injil adalah tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi kalau ada yang datang menyatakan namanya sebagai nama Yesus, mengaku-ngaku Yesus, berarti dia Injil palsu. Paham? Sederhananya seperti itu.
Dan Yesus bilang, tanda kedatanganku yang kedua kali, tandanya akan ada penyesatan. Artinya apa? Akan ada Injil yang lain. Mari kita lihat ayat selanjutnya. 2 Korintus 11 ayat 4. 2 Korintus 11 ayat 4. Ya, 3 menit lagi ya. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Kita punya cukup banyak waktu lah seri selanjutnya. Jadi kita nggak perlu terlalu panjang malam hari. 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat. Kata Tuhan melalui surat Rasul Paulus ke jemaat di Korintus, 2 Korintus 11 ayat 4, sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Dan selanjutnya, teman-teman, artinya, tadi kita sudah sepakat, ada yang nggak suka sama Injil. Karena Injil itu menyelamatkan. Setan. Karena setan nggak suka, dia akan bikin Injil palsu. Nah, setan tidak mungkin datang kepada saudara, datang ke hadapan saudara, datang dengan surat, datang dengan kertas, dengan tulisan atau statement yang terbuka. Hai umat-umat Tuhan, 15 orang. Saya ini Injil sesat. Saya setan, saya mau ngajak kalian semua ke neraka. Ayo ikut aku, Injil yang palsu yang sesat. Saudara-saudara, tidak akan terjadi. Tidak akan jadi, tidak akan pernah terjadi. Setan akan secara terbuka menyatakan bahwa dia membawakan Injil yang sesat. Tidak akan terjadi. Paham? Ya, dia akan datang dengan tipuannya yang dahsyat. Seperti uang 100.000 yang palsu dengan yang asli, saudara-saudara sangat sulit untuk mengetahui yang mana yang asli dan palsu. Dulu sempat beredar banyak ya, ada uang 100.000 yang palsu, uang 50.000 yang palsu. Sulit sekali membedakannya, harus ada alat-alat khusus dan kita tahu tanda-tandanya. Sulit sekali. Dan karena ketidaksukaan setan kepada Injil yang menyelamatkan ini, dia akan bikin Injil yang palsu, dan palsu tidak akan kelihatan kontras. Tidak, saudara-saudara. Mirip-mirip. Yang namanya palsu itu kalau KW, apalagi KW super. Nih ibu-ibu nih, kaum hawa nih pasti tahu nih istilah KW super nih. Ya. Apalagi sekarang ada istilahnya mirroring. Sangat mirip. Tapi itu yang menyesatkan, bahaya. Jadi setan karena tidak suka yang sama Injil menyelamatkan, dia akan tipu. Itu makanya penting bagi kita untuk mengerti Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan ini. Sehingga kita tidak ketipu. Kita tidak disesatkan. Yesus bilang hati-hati ya. Hati-hati ya. Untuk kalian semua yang hidup di akhir zaman. Tanda-tanda kedatanganku dan tanda-tanda kesudahan dunia. Yang pertama sekali Yesus amarkan apa? Hati-hati akan ada penyesatan. Akan ada Injil palsu, Mesias lain, Yesus lain. Semua yang mengaku namaku palsu. Tapi kita perlu mengerti mana yang asli. Cara terbaik untuk mengetahui yang palsu adalah tahu yang asli. Amin. Cara terbaik untuk tahu pekabaran yang palsu adalah mengerti pekabaran yang sejati. Cara terbaik untuk membedakan mana yang salah adalah mengerti yang benar. Karena kita akan dituntun oleh Tuhan. Oke? Nah, Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 8. Saya mau terus memberikan satu penekanan supaya kita dapat semangat yang sama. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 8. Semoga, saya mau ucapkan ini, semoga apa yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia tidak dituliskan kepada kita. Oke, semoga kita baca ayatnya. Aku heran. Kata pertamanya sudah tidak enak ya. Aku heran. Semoga Tuhan tidak mengirimkan surat ini kepada kita secara rohani. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atas seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saya ulangi, semoga tulisan Rasul Paulus ke jemaat Galatia ini bukan surat untuk kita. Semoga Tuhan tidak ngomong yang sama. Aku heran lihat kalian ber-15 ini. Kok cepat banget berbalik sehingga percaya Injil yang lain, gitu ya? Semoga nggak gitu ya. Aku heran lihat kalian. Kok cepat banget beralih
mempercayai Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil katanya. Hanya memutarbalikkan Injil kebenaran, sehingga kamu disesatkan. Lalu Rasul Paulus bilang apa? Bahkan kalau kami, bahkan malaikat katanya, sekalipun kalau memberitakan suatu Injil yang lain daripada Injil yang sebenarnya, nggak selamat. Terkutuk katanya. Ini perkara serius, teman-teman. Keras teguran Rasul Paulus ini. Semoga itu tidak ditujukan pada kita. Sehingga semoga Tuhan tidak lihat kita dan berkata, aku heran. Nggak gitu lihat kita ya. Aku heran kok kalian hidup di atas Injil yang salah. Itu makanya Tuhan baik sekali kita dipanggil malam hari untuk belajar. Ya, belajar untuk mengerti tentang Injil yang kekal, Injil yang menyelamatkan. Nah, pelajaran kita masih panjang, masih banyak. Nikmat kalau belajar firman Tuhan. Semoga teman-teman juga punya pengalaman yang sama. Tapi karena waktu dan kita tidak perlu habiskan satu malam, kita punya seri. Saya akan akhiri pelajaran kita pada malam hari ini. Mari kita buka ayat terakhir di dalam Matius pasal 24 ayat 14. Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin, saudara-saudara. Tadi saya bilang di awal ya, pelajaran kita pada malam hari ini nggak hanya untuk kita, nggak hanya untuk orang Kristen, nggak hanya untuk orang-orang anggota gereja. Yesus yang bilang sendiri, Injil kerajaan ini akan sampai ke seluruh dunia. Saya pakai bahasa kerennya sekarang, akan viral. Amin. Akan viral. Yesus nggak bisa bohong. Tuhan nggak bisa bohong. Dan Tuhan itu punya kuasa dan kekuatan. Bila mana dia sudah bertitah, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara-saudara boleh terima atau tidak, percaya atau tidak, suka atau tidak suka, Injil ini akan viral. Akan sampai ke seluruh dunia. Kalau dibilang tadi siapa? Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Semua bangsa akan tahu, akan disaksikan Injil ini. Luar biasa. Dan puji Tuhan kita diizinkan untuk belajar Injil kekal, Injil kerajaan yang menyelamatkan ini, mulai malam ini, dan malam-malam minggu-minggu yang mendatang. Bila mana teman sudah pernah belajar, puji Tuhan ini menjadi pengulangan dan pengalaman baru belajar firman Tuhan. Selalu ada yang baru yang datang daripada Tuhan. Semoga ini boleh menguatkan kita semua. Saya ingat ada perumpamaan yang Tuhan berikan kepada kita tentang hilang. Ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Betul ya? Ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Ada perumpamaan tentang dirham yang hilang. Mohon maaf, saya terputus lagi. Konfirmasi sudah kedengaran lagi? Sudah ya? Oke, baik. Jadi saya ulangi. Tuhan memberikan satu pelajaran mengenai anak yang hilang. Ada domba yang hilang. Lalu ada dirham yang hilang. Semoga kita tidak salah satu di antaranya. Amin. Semoga saya dan saudara bukan salah satu di antaranya. Bukan anak yang hilang itu, bukan domba yang hilang itu, bukan dirham yang hilang itu. Semoga bukan kita. Tapi, saya tidak tahu ya, tapi kalaupun sebenarnya di antara kita, entah saya dan saudara, adalah salah satu dari antara tiga itu. Mungkin kita sementara ini adalah anak yang hilang, tapi kita nggak sadar. Mungkin kita adalah domba yang sedang keluar dari kandangnya dan tidak tahu pulang. Kita nggak tahu, kita nggak sadar. Mungkin kita adalah dirham yang hilang yang benar-benar nggak tahu kalau dia sedang hilang. Mungkin saya nggak tahu. Tapi saya percaya pekerjaan Tuhan untuk menemukan saudara dan saya, usaha Tuhan, kasih karunia Tuhan, Injil yang menyelamatkan itu masih bekerja untuk menemukan saudara dan saya. Supaya kita didapati, dibawa pulang ke kandangnya, diselamatkan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali.
kita boleh naik di awan-awan bersama-sama dengan Dia dan masuk dalam kerajaan surga, hidup di langit dan bumi yang baru. Semoga ini boleh menguatkan dan memberikan satu dorongan rohani untuk kita boleh lebih semangat lagi belajar tentang Injil yang kekal milik Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk hadir lagi Selasa depan. Ada banyak pelajaran topik yang menarik yang akan kita pelajari lebih dalam lagi dari Injil firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua.